Masuk ke sesi tahsin terjemahan Al-Quran, dan kita awali bersama dengan membaca doa terjemahan Al-Quran. Seperti apa doa terjemahan Al-Quran? Tentunya diawali dengan Al-Fatihah, dan nanti ada doa terjemahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, saya harus berdiri nih ya supaya semangat. Ayyuhal asatid wal ustadzat, masih ingat jawabannya Ustaz? Nah, kita coba ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair ma'a turjumanil Quran. Allahu Akbar, Masya Allah ya, Barakallahu fikum. Baik satu sana, di turjuman kita mengenal ada istilah 3 skill turjuman. Apa itu satu sana 3 skill turjuman? Yang pertama adalah baca atau hafal materi dengan tartil. Kenapa dengan tartil? Karena program turjuman ini adalah program pasca, gitu ya. Jadi insya Allah tartilnya anak-anak sudah selesai tuh, sudah selesai munakosyah, insya Allah sudah bagus. Maka Ustaz-Ustazah kalau ada lembaga yang belajar turjuman tapi belum selesai munakosyah, kita stop dulu. Selesaikan tartilnya, karena stressingnya adalah pemahaman. Jangan sampai mengajar turjuman tapi masih memperbaiki dengungnya, panjang pendeknya, itu sudah selesai ya. Kemudian yang kedua adalah terjemah perkata. Karena ada terjemah perkata, berarti yang ketiga adalah terjemah perkalian. Nah, Ustaz-Ustazah, insya Allah ini 3 skill turjuman ini untuk memastikan bahwa stressing kita adalah di pemahaman. Kenapa Ustaz-Ustazah ada terjemah perkata yang namanya terjemah lafziyah, ya harus terjemah perkata, sehingga anak-anak belajar turjuman insya Allah nambah mufrodatnya. Kita pernah hitung di jilid 1, 2, 3 saja itu insya Allah ada 300-an kosakata baru ya. Anak-anak sebelumnya nggak tahu apa artinya subuh, subhana, akbaru, wajhiyah, fatara dan seterusnya. Insya Allah kita memperkaya gitu ya. Kemudian yang kedua ada terjemah kalimat. Ustaz-Ustazah, kami menyusun turjuman ini dulu dibimbing, dibina oleh Allahyarham Prof. Romrowi ya. Beliau dulu guru besar tafsir dan ulumul Quran di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan beliau menyampaikan seawal jangan sampai belajar terjemah hanya perkata saja, karena para ulama mengharamkan terjemah perkata Al-Quran. Kenapa Ustaz-Ustazah? Iya, karena belum sampai kepada makna. Bisa jadi belum sampai kepada makna yang dimaksud di dalam ayat itu. Sehingga setiap ayat di Quran, di turjuman itu selalu kita sajikan terjemah perkata per kalimat. Sehingga jadi ini Ustaz. Nah, ini dulu belum dicetak. Masing-masing lembaga bisa ijtihad sendiri-sendiri ya. Bahkan bid'ah ya. Sekarang ini sudah ada ini, jadi semua lembaga pengguna terjemahan tinggal merujuk ke pedoman terjemah, aman sudah ya. Nah, Ustaz-Ustazah, terjemah per kalimat ini sekali lagi tujuannya supaya kita mendapatkan makna yang dimaksud dari ayat itu dan tidak
keliru gitu ya. Saya berikan contoh, ada banyak nanti akan kita temukan ya. Kok beda Ustaz antara perkata dan berkalimat? Karena itu makna perkata itu mufradat, makna yang terjemah kalimat adalah makna strukturalnya ya. Saya ambil contoh satu ya, nanti di materi besok ini ya. Di dalam surat Takasur, At-Takasur itu ada ayat hatta zurtumul maqabir, hatta sampai zurtum kalian, apa artinya zurtum Ustaz? Mengunjungi, betul, visit, ziarah gitu, sampai kalian mengunjungi al-maqabir, kubur-kubur. Kalimat, terjemah kalimat hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Loh, kok jadi masuk ya? Karena itu yang dimaksud di ayat itu. Jadi maksud ayat itu bukan kita ziarah kubur hari Jumat misalnya terus pulang lagi ke rumah, bukan. Maksudnya ayat itu adalah sampai kalian mati kemudian dikubur, masuk kuburan. Kenapa ayat itu menggunakan kata zurtum? Karena kita di kuburan itu juga ziarah. Ada saatnya nanti kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi kalau zurtum diterjemahkan zurtum kalian masuk, keliru juga. Masuk itu dakoltum. Atau ketika kalimat diterjemahkan sampai kalian mengunjungi kuburan juga keliru. Karena maksudnya itu bukan itu. Nah, kira-kira seperti itu satu-satunya ya. Baik, insyaallah dengan demikian maka terjemahan harapan kami menjadi pembelajaran yang komprehensif. Mufradatnya dapat, makna yang dimaksud di ayat itu juga dapat. Gitu ya.